Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini menjelang siang, kita mempelajari pelajaran Fikih 2 yang materi tersebut indahnya berbagi dengan sesama muslim. Terkait dengan materi ini kita membahas tentang zakat. Nah, kemarin sudah membahas tentang sujud, kemudian zakat, ketiga adalah puasa, dan keempat nanti materi untuk pas penilaian akhir semester. Untuk kali ini yaitu zakat dibagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Secara bahasa etimologi zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah serta beres. Kemudian mensucikan harta, jiwa, perilaku. Zakat menurut istilah adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah dengan kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerima atau mustahik dengan syarat tertentu. Macam-macam zakat. Pertama adalah zakat jiwa, yaitu zakat nafs atau zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal, yaitu zakat harta. Kali ini akan kita bahas tentang zakat fitrah terlebih dahulu. Kedua zakat tersebut memiliki penjabaran yang berbeda, namun tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mensucikan harta dan juga jiwa seorang muslim. Allah telah memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat memulai dari zaman para nabi terdahulu. Zakat fitrah artinya adalah pembawaan sejak lahir, yaitu suci. Istilah secara terminologi adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan ketentuan syarat. Berupa bahan pokok seperti beras, gandum, sagu, atau sesuai dengan daerahnya muslim tersebut. Hukum zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, fardu ain, berupa makanan yang mengenyangkan sebab 1 sok atau 2,5 kilo atau juga 3,1 liter untuk takaran pembayaran zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah beragama Islam. Yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah muslim. Tidak diwajibkan untuk non-muslim. Yang kedua adalah masih hidup saat terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Ketika melewati terbenamnya atau sampai malam, tiba-tiba karena kematian tidak ada yang tahu. Nah, di situ orang tersebut masih diwajibkan untuk membayar zakat dengan diwakilkan oleh keluarganya. Yang ketiga adalah mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Nah, orang yang tidak memiliki kelebihan makanan untuk malam hari raya itu tidak diwajibkan. Namun yang masih mempunyai kadar kelebihan untuk bahan makanan di malam hari dan esok harinya itu masih diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Yang keempat adalah lahirnya seorang anak sebelum matahari tenggelam. Di akhir bulan Ramadan, anak tersebut wajib dizakati. Contohnya ada seorang ibu mengandung, kemudian di akhir bulan Ramadan setelah sholat asar
bayi tersebut lahir. Nah, lahirnya seorang bayi tersebut sudah mulai diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, ditanggung oleh orang tuanya. Kemudian landasan zakat tertera dalam surat At-Taubah 103, di mana ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. At-Taubah 103. Dan juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok atau 2,5 kilo kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Waktu-waktu zakat fitrah untuk membayar atau memberi zakat fitrah kepada orang yang menerima, itu pemberiannya pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Itu sangat diperbolehkan. Yang kedua, pada akhir bulan Ramadan, itu sangat diutamakan. Dan yang ketiga, pada hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri, itu sangat lebih baik. Ada 3 waktu dalam pemberian zakat fitrah. Selanjutnya, orang yang tidak wajib dibayarkan zakat fitrah, pada dasarnya setiap muslim wajib membayar zakat fitrah. Boleh dibayarkan dan juga tidak wajib dibayarkan. Dan ini adalah orang yang tidak wajib dibayarkan. Istri yang durhaka, maka gugurlah kewajiban seorang suami dalam menafkahi istri yang durhaka tersebut. Yang kedua adalah istri yang kaya karena mampu membayar sendiri. Yang ketiga, anak yang kaya karena mampu membayar sendiri. Yang keempat, budak non muslim atau beragama selain Islam. Yang kelima adalah murtad, keluar dari Islam. Mustahik zakat fitrah adalah orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat fitrah berdasarkan ayat Quran dan surah At-Taubah ayat 60. Yang termasuk dalam kategori penerima zakat ada 8 golongan. Pertama adalah fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima rikob, keenam gorim, dan ketujuh sabilillah, yang terakhir adalah ibnu sabil. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak bisa memenuhi kebutuhan, atau kita bisa sebut itu adalah seperti peminta seperti itu. Yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan namun pendapatannya tidak sesuai dengan pengeluarannya. Contoh, gajinya atau perharinya dia mendapatkan gaji 8.000, namun untuk biaya hidupnya itu habis 10.000, seperti itu. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang menyampaikan atau perantara dalam pemberian zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya rikob. Rikob adalah budak yang baru merdeka. Selanjutnya adalah gorim, orang yang memiliki hutang.
Yang selanjutnya adalah sabilillah, orang yang membela atau berjuang di jalan Allah tanpa mengharapkan suatu imbalan. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil, musafir. Abu Bakar As-Siddiq sangat membenci orang-orang enggan dalam membayar zakat. Jadi orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah pertama adalah keluarga Rasulullah, orang kaya raya, orang non-muslim dan tidak beragama Islam, budak yang selain budak mukotob. Selanjutnya adalah orang yang wajib dinafkahi. Tujuan dan fungsi zakat. Tujuan adalah pertama yaitu takwa. Ketika seseorang itu menjalankan membayar zakat, itu akan semakin ketakwaannya kepada Allah akan meningkat. Nah, yang kedua adalah jiwa. Jiwa seorang muslim yang membayarkan zakat akan semakin bersih. Kemudian kepedulian antar sesama, terutama antar sesama muslim itu akan ada empatinya dan simpati terhadap sesama. Selanjutnya adalah pemerataan dan pertumbuhan. Ketika seseorang itu atau seorang muslim memberikan zakat terhadap seseorang yang berhak menerima, itu akan meratakan serta pertumbuhan ekonomi di masyarakat tersebut semakin membaik. Tidak ada kekurangan ekonomi yang bisa mengakibatkan pencurian, perampokan dan sebagainya. Karena apa alasannya? Karena tidak ada yang bisa dimakan. Yang kedua adalah fungsi zakat fitrah. Pertama adalah makanan bagi fakir miskin. Dan yang kedua menyempurnakan puasa. Sesuai dengan anjurannya, sempurnakanlah puasa di bulan suci Ramadan dengan membayar zakat fitrah. Sedikit pepatah yaitu, andaikan semua harta adalah racun, maka zakat adalah penawarnya. Manfaat zakat fitrah membuat gembira yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya, membersihkan diri dari sikap egois, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Yang kelima, hubungan kasih sayang antar pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Selanjutnya adalah impact. Akibat bagi yang tidak membayar zakat fitrah pada hari kiamat akan mengalungkan hartanya di leher. Yang kedua, harta yang tidak dikeluarkan dirubah oleh Allah menjadi ular jantan dan menggigitnya. Yang ketiga adalah akan dibakarnya tubuh dan harta orang tersebut yang tidak mau membayar zakatnya. Hikmah dalam membayar zakat yaitu pertama, mensucikan ibadah puasa, menghindarkan dari penyakit kikir dan sebagainya, menumbuhkan sifat kasih sayang, tanda syukur kepada Allah, rasa persaudaraan sesama umat muslim. Untuk niat zakat fitrah, pertama yaitu untuk diri sendiri, nawaitu an ukhrija zakata fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Untuk orang yang diwakilkan, nawaitu an ukhrija zakata fitri an, nama orang yang diwakilkan, fardolillahi ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Selanjutnya akan dibahas tentang zakat mal.
Terima kasih kepada Bapak Akib yang telah menjelaskan mengenai zakat fitrah. Nah, pada pertemuan berikutnya Pak Akib akan dijelaskan mengenai zakat mal. Nah, mungkin ada pertanyaan dari siswa-siswa mengenai zakat fitrah. Tidak ada ya? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada ya sudah diakhiri saja karena selanjutnya yakni mengenai akidah akhlak yang akan disampaikan Bapak Muhammad Bapak Akib. Terima kasih untuk semua siswa-siswa MTS MTBS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Akib